di sini kita akan membahas periodisasi Islam di Nusantara. Nah, ada yang tahu nggak kapan Islam masuk ke Nusantara? Ada 3 pendapat nih tentang kapan Islam masuk ke Indonesia dan siapa pembawanya. Yang pertama yaitu pada abad ke-13 pembawanya berasal dari Gujarat, Kambai, India. Dan teori yang kedua, pada abad ke-13 Masehi pembawanya berasal dari Persia atau Iran. Dan yang ketiga, pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah pembawanya berasal dari Arab atau Timur Tengah. Nah, berdasarkan teori di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah dan mengalami perkembangan pada abad ke-13 Masehi. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih proses masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia. Nah, proses masuknya Islam ke Indonesia itu ada melalui 4 jalur, yaitu yang pertama melalui jalur perdagangan, yang kedua melalui jalur perkawinan, yang ketiga melalui jalur pengajaran atau pendidikan, dan yang terakhir melalui jalur kesenian. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama melalui jalur perdagangan. Nah, kesibukan lalu lintas perdagangan sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16 telah melibatkan pedagang-pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India. Melalui transportasi laut, mereka sampai di daerah pesisir Indonesia. Kemudian, sambil berdagang, mereka berdakwah, baik melalui sikap mereka yang menampilkan sikap akhlakul karimah seperti berlaku jujur, sopan, ramah, benar dalam menakar, dan menimbang barang dagangannya, atau dalam bahasa lain, dakwah bilhal, maupun secara lisan dengan menjelaskan ajaran-ajaran Islam secara langsung atau disebut dengan dakwah bil lisan. Nah, cara yang kedua yaitu melalui jalur perkawinan. Nah, di antara pedagang-pedagang tersebut ada yang terus menetap di Indonesia dan mendirikan perkampungan. Kemudian sebagian dari mereka menikah dengan wanita-wanita Indonesia sehingga proses penyebaran Islam semakin cepat berkembang. Kemudian jalur yang ketiga yaitu melalui pendidikan atau pengajaran. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren adalah tempat para pemuda dari berbagai daerah dan kalangan masyarakat menimba ilmu agama Islam. Setelah tamat dari pondok tersebut, maka para pemuda menjadi juru dakwah atau ulama untuk menyebarkan Islam di daerahnya masing-masing. Nah, jalur yang terakhir yaitu melalui kegiatan kesenian. Islam juga disebarkan melalui kesenian, misalnya melalui pertunjukan seni gamelan atau wayang kulit yang disebarkan oleh para wali atau mubalik. Kemudian Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai mubalik yang mahir memainkan wayang purwa atau wayang kulit. Kemudian kesenian lain yang digunakan sebagai sarana islamisasi adalah sastra, yakni hikayat, babat, atau seni bangunan dan seni ukir. Nah, itulah beberapa jalur proses masuknya Islam ke Nusantara. Nah, menurut kamu, di antara keempat jalur masuknya Islam ke Indonesia, jalur mana sih yang cepat dalam proses penyebaran Islam di Indonesia? Menurut kamu yang mana nih? Nah, ada yang tahu nggak sih, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan Islam itu cepat berkembang di Nusantara? Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan Islam itu cepat berkembang di Nusantara. Yang pertama, adanya dorongan kewajiban bagi setiap muslimin, khususnya para ulama untuk berdakwah menyiarkan Islam. Kemudian adanya kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitarnya. Kemudian persyaratan masuk Islam itu sangat mudah. Seseorang telah dianggap masuk Islam hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan selanjutnya, ajaran Islam mengajarkan tidak adanya sistem kasta yang membedakan hanyalah ketakwaan dan keimanan seseorang. Dan yang terakhir, banyak raja-raja yang telah masuk Islam dan juga ikut berperan aktif dalam menyebarkan dakwah Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih perkembangan Islam di Indonesia. Ada 5 daerah yang menjadi pusat penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu di Sumatera. Daerah pertama kali yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara. Di sana terletak di tepi Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina.
para pedagang tinggal cukup lama, bahkan banyak yang menikah dengan wanita pribumi yang kemudian membentuk keluarga muslim. Para pedagang tidak hanya dakwah kepada rakyat saja, namun mereka juga berdakwah kepada raja-raja kecil yang ada di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Dan puncak penyebaran Islam di Sumatera ini yaitu dengan berdirinya kerajaan Islam pertama, yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri pada tahun 1261 Masehi. Nah, daerah selanjutnya yaitu Pulau Jawa. Tidak diketahui persis kapan Islam masuk ke Jawa. Hanya saja pertemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di lereng Gresik wafat tahun 1101 Masehi dan dapat dijadikan patokan kedatangan Islam di Jawa. Kemudian pada abad ke-13 hingga abad-abad berikutnya banyak menyimpan bukti bahwa Islam sudah tersebar di Jawa dan tidak hanya menyentuh kalangan rakyat biasa saja. Kalangan raja pun tersentuh dengan ditemukannya nisan makam muslim di Trowulan yang letaknya dekat dengan kompleks makam para bangsawan Majapahit. Kemudian, untuk masa-masa selanjutnya, penyebaran Islam di Jawa dilakukan oleh para ulama dan membalik yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo. Nah, daerah ketiga yaitu di Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 Masehi, menurut berita Tom Pires, sudah didatangi oleh para pedagang muslim dari Sumatera. Kemudian kerajaan terbesar yang terkenal dan akhirnya menjadi kerajaan Islam adalah Kerajaan Goa Talo. Perubahan menjadi kerajaan Islam ini berkat adanya jasa dari Dato Rimbandang dan Dato Sulaimana yang intensif menyebarkan Islam sampai Raja Goa yang bernama Karaeng Tonigelo masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Dan setelah menjadi kerajaan Islam, kerajaan Goa intensif melakukan penaklukan ke kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya dan mendapatkan hasil yang gemilang. Kemudian sejak saat itu, Goa menjadi tempat transit yang ramai dan dikunjungi dari mancanegara. Nah, masuk ke daerah selanjutnya yaitu Pulau Kalimantan. Sebelum Islam masuk ke Kalimantan, ada beberapa kerajaan yang bercorak Hindu yang berpusat di Dipa, Daha, dan Kahuripan. Kerajaan Daha sepeninggal Maharaja Sukarama terjadi polemik keluarga siapa yang berhak menjadi raja antara Pangeran Tumenggung dan Pangeran Samudra. Pangeran Samudra oleh para pengikut setianya didaulat menjadi raja dan mendirikan pemerintahan yang membawahi daerah Masik, Balit, Mungur, Kuin, dan Balitung yang terletak di hilir Sungai Nagara. Pangeran Samudra meminta bantuan kerajaan Demak untuk memerangi kerajaan Daha. Jika menang, maka mereka bersedia untuk masuk Islam. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1550 Masehi. Kemudian setelah menang, Pangeran Samudra masuk Islam dan memindahkan ibu kota kerajaan ke Banjarmasin. Nah, daerah terakhir yaitu Maluku dan sekitarnya. Pada abad ke-15 Masehi, Islam telah masuk dan berkembang ke Maluku. Dan kemudian raja-raja di Maluku pun masuk Islam, yaitu diantaranya Raja Ternate dan Sultan Zainal Abidin yang besar jasanya menyebarkan Islam sampai Irian bahkan Filipina. Kemudian Raja Tidore yaitu Sultan Jamaluddin, dan selanjutnya Raja Jailolo yaitu Sultan Hasanuddin, dan Raja Bacan yaitu Sultan Zainal Abidin. Selain Maluku, Islam pun masuk ke Irian di daerah Miso, Jalawati, Pulau Waigeo, dan Pulau Gebi. Nah, apa sih hikmah dari perkembangan Islam yang terjadi di Nusantara? Pertama, pada masa penjajahan, yaitu dengan mengakarnya ajaran Islam di masyarakat Indonesia mampu mengubah cara berpikir masyarakat yang dulunya bersifat sekularitarian menjadi berjiwa nasionalis. Kemudian sikap nasionalis ditandai dengan lahirnya organisasi yang bernama Jong Indonesia pada bulan Februari 1927 dan berlanjut kepada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian, masyarakat Islam menyadari dengan membela negara dan mempertahankan kemerdekaan sama dengan jihad fisabilillah yang akan berbalas surga. Yang kedua, pada masa perang kemerdekaan, para ulama terpanggil untuk menyiapkan kader umat Islam. Banyak diantaranya ada yang mendirikan organisasi ataupun pondok pesantren, dan juga ada berbagai organisasi yang berbasis Islam, yaitu Serikat Dagang Islam yang berubah menjadi Serikat Islam. Kemudian adanya Muhammadiyah dan adanya Nahdlatul Ulama atau NU. Ada juga yang mendirikan pondok pesantren dan para kadernya dididik dengan pengetahuan agama yang menggunakan kitab bahasa Arab yang tidak berharakat atau biasa kita kenal dengan kitab kuning. Selanjutnya, pada masa pembangunan, hikmah
yaitu melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia berilmu pengetahuan tinggi, berbudi luhur, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mendirikan amal usaha yang berbasis pendidikan, melakukan usaha-usaha di bidang kesehatan dan kesejahteraan dengan cara mendirikan rumah sakit, poliklinik yang memiliki standar sebagai tempat perawatan terhadap orang-orang yang sakit, panti asuhan dan pos santunan sosial. Kemudian memberikan fatwa dan nasihat untuk umat Islam berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ini semua dilakukan agar terjaga kemurnian ajaran agama Islam. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada pertanyaan